Letakkanlah Allah itu pada hal-hal yang baik-baik saja. Ya. Jangan diletakkan Allah itu pada yang buruk-buruk. Walaupun baik dan buruk itu hakikatnya itu nyatanya akan perbuatan diri Allah. Ya, seperti yang kita yakini selama ini di dalam rukun iman. Rukun iman itu yang terakhirnya percaya kepada qada dan qadar. Bahwa qada dan qadar itu adalah bentuk atau fiil perbuatan Allah. Makanya Allah katakan kul kulu min indillah, bahwa katakanlah hai Muhammad, tiap-tiap segala sesuatu baik dan buruk itu datang daripada sisiku. Tidak ada datang daripada yang lain. Datang daripada sisi Allah. Sebagai bentuk bahwa yang buruk, yang jahat itu juga datang daripada sisi Allah, maka ketika itu pula lah Rasulullah itu pernah berdoa, ya, berselindung kepada Allah. Apa doa Rasulullah itu? Allahumma inni a'udzubika min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari kejahatan yang engkau ciptakan. Itu maknanya bahwa keburukan itu juga datangnya daripada Allah. Sebab kalau keburukan itu bukan datangnya daripada Allah, lalu datangnya daripada siapa? Nah, jadi karena keburukan itu juga dalam bentuk takdirnya Tuhan, maka disitulah Nabi berdoa berselindung kepada Allah dari perbuatan buruk yang Allah takdirkan itu. Itu maknanya apa yang dikatakan Allah itu betul-betul hak, bukan hoak. Kul kulu min indillah, tiap-tiap segala sesuatu itu datang daripada Allah. Itu makna hakikatnya. Kita bawakan kepada contohnya. Nah, contoh dulu. Ketika Bapak atau kita semua ini ya melihat anak kita bermain di halaman rumah kita dengan temannya main bola, teman sepeda, apalah namanya. Lalu nampak sama kita ada kaca di halaman itu atau paku. Lalu kita berpikir, kalaulah kaca dan paku ini tidak kita singkirkan dari halaman itu, tempat dia bermain, jangan-jangan anak kita nanti kena paku kakinya atau temannya. Kemudian kita ambil pakunya atau kacanya kita buang. Pertanyaannya, ketika kita buang paku atau kaca itu dari halaman, apakah itu perbuatan baik atau perbuatan buruk? Jawabannya pasti mengatakan itu baik. Ya, baik. Tapi mampukah kita ya membuang paku atau kaca di halaman tadi tanpa adanya kudrat dan iradat Allah? Jawabannya tentu tidak akan pernah mampu kita membuang itu kalau tidak ada kudrat dan iradat Allah. Berarti kita membuang kaca tadi atau paku yang disebut perbuatan baik itu terjadi karena kudrat dan iradat Allah. Pertanyaannya, kalau kita mampu membuang paku dan kaca itu karena kudrat dan iradatnya, pertanyaannya siapa yang si kudrat itu? Siapa yang isi iradat itu? Si kudrat dan si iradat itu itulah yang dikatakan perbuatan Allah tadi. Itu yang baik. Yang kedua, ada orang selalu membawa motornya di depan rumah kita ini ngebut selalu. Knalpotnya cempreng bunyinya, membuat anak kita kaget, kita susah tidur buatnya. Ya, lalu kita punya niat jahat. Kita letakkan pula paku di jalan itu, tujuannya apa? Supaya ban motornya tuh kempes kena paku. Pertanyaannya, ketika kita meletakkan paku di jalan itu, tujuannya supaya motor orang yang lewat itu bocor, apakah perbuatan itu termasuk baik atau perbuatan itu termasuk buruk? Semua kita menjawabnya tentu buruk. Walaupun itu perbuatan buruk, pertanyaan yang kedua, mampukah kita meletakkan paku di tengah jalan tanpa adanya kudrat dan iradat Allah?
Tentu tak mampu. Berarti kita bisa meletakkan paku di tengah jalan itu karena kudrat dan iradat. Itulah maksudnya kul kulu min indillah, yang baik datang daripada aku, yang buruk juga datang daripada aku jua. Namun pemahamannya, apakah cukup di situ pemahamannya? Tentu tidak. Itulah kita gunakan kecerdasan rohani dan akal pikir kita. Bagaimana cara kita menggunakan kecerdasan dan akal pikir kita? Maka hendaklah kita beradab setelah kita mengenal akan Tuhan itu. Ya. Kalau kita sudah beradab setelah mengenal Allah, maka letakkanlah Allah itu pada hal yang baik-baik. Ya, jangan diletakkan Allah itu pada hal yang buruk-buruk. Nah, kalau kita letakkan Allah pada hal yang baik-baik, maka cara menyempurnakan adabnya, segala yang baik nisbahkanlah kepada Allah. Jangan perbuatan baik itu datangnya daripada perbuatan diri kita. Itu adalah perbuatan diri Allah. Sedangkan perbuatan yang jahat nisbahkan kepada diri kita. Ini adab mendudukan adab. Jangan dikatakan perbuatan buruk itu datang daripada Allah. Datang daripada sisimu. Itulah nafsu karena tidak mengenal. Makanya dikatakan oleh Allah, orang dah mengenal Allah itu, ya, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Itu cara penyempurnaannya. Serulah umat ini kepada kebaikan dan cegahlah umat ini kepada keburukan. Walaupun kebaikan dan keburukan itu Allah yang merencanakan, Allah yang menentukan takdir itu, namun kita sebagai insan tetaplah kita, ya, mengatakan yang baik datang daripada Allah, yang buruk datang daripada diri kita. Jadi jangan dibunuh hakikatnya. Jangan dimatikan jangan dibunuh syariatnya, dan jangan pula dimatikan syariatnya atau ditinggalkan syariatnya. Ya, itulah gunanya syariat tadi, ya, mengajak orang berbuat baik dan mencegah orang yang berbuat buruk. Ya. Kalaulah kita tidak menyempurnakan syariat di dalam hal ini, inilah yang akan dikhawatirkan Nabi akan terjadi nantinya. Apa kata Nabi? Akan datang nanti suatu zaman kepada umatku, di mana umatku sengaja dia berbuat dosa dan maksiat, tapi selalu dikambing hitamkannya Allah. Ini pula lah yang terjadi pada masa Umar itu. Ketika terjadi masa pacaklik, maka sulitnya manusia ini mendapatkan makanan pokok. Sehingga ketika itu ada seorang pemuda mencuri unta tetangganya. Tertangkap basahlah oleh masyarakat, lalu diantarkanlah kepada Umar bin Khattab untuk diputuskan perkaranya. Oleh Umar bin Khattab, singkat ceritanya, hukuman yang diberikan oleh Umar kepada pemuda yang mencuri unta tadi, hukuman potong tangan. Lalu proteslah pemuda itu, wahai Amirul Mukminin, kenapa engkau jatuhi aku hukuman potong tangan? Aku ini mencuri karena sudah ditakdirkan Allah kepada diriku. Sebenarnya Umar bin Khattab itu dia mampu memberikan jawaban secara syariat. Namun karena pemuda tadi menjawabnya dengan cara hakikat, maka Umar bin Khattab juga menjawabnya secara hakikat. Aku beri kamu hukuman potong tangan, itu juga sudah ditakdirkan Allah buat dirimu. Maka ketika itu, pemuda tadi nggak bisa lagi menjawab. Jadi maksudnya, kalaulah pemuda tadi tahu dia bahwa Allah takdirkan dia mencuri, ya, lalu dia mencuri juga, di situlah letak kekafirannya tadi itu. Ya, bahwa yang buruk itu walaupun Allah menciptakan yang buruk, tapi kan Allah tidak pernah suka dan Allah juga tidak pernah menyuruh kita untuk melakukan perbuatan yang buruk. Kalau Allah tidak suka dan tidak mau menyuruh kita untuk melakukan yang buruk, kenapa?
Allah ciptakan juga yang buruk itu. Allah ciptakan yang buruk itu sebenarnya Allah ingin menguji sejauh mana keimanan kepatuhan kita kepada Allah. Apakah kita masih tetap bertuhan kepada Allah, mengikuti seruannya dan maunya, atau kita bertuhan kepada nafsu kita, mengikuti dorongan hawa nafsu kita. Itulah sebenarnya ada baik dan ada buruk. Makanya di dalam Al-Quran, kalau kita balik-balik Al-Quran itu, tidak ada satupun ayat yang memerintahkan umatnya, hambanya untuk berbuat jahat dan perbuatan dosa. Bahkan yang kita temui di dalam Al-Quran itu, salah satu firman Allah, ya, Innallaha la ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya Allah tidak pernah menyuruh kamu untuk melakukan perbuatan keji dan mungkar. Bukan sebaliknya, Allah menyuruh kamu berbuat keji dan mungkar. Nah, jadi walaupun buruk itu datang daripada Allah, namun Allah tidak suka, Allah tidak ridho kalau kita melakukan hal yang buruk dan maksiat. Tapi tujuan Allah menciptakan yang buruk tadi supaya kita tahu ya mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang disuruh dan mana yang dilarang. Itulah fungsinya setelah kita mengenal Allah itu hiduplah syariat yaitu dengan jalan ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ya, Allah katakan di dalam Al-Quran itu, ya, ma'asobaka min hasanatin paminallah. Wa ma'asobaka min sayatin pamin nafsika. Jelas Allah katakan, sesuatu yang baik-baik menimpa dirimu, katakanlah itu datang daripada Allah. Dan yang buruk-buruk menimpa dirimu, katakanlah itu datang daripada dirimu. Jadi, kalau kita terjatuh, tangan kita luka, kita tertabrak, atau kita menabrak, jangan disandarkan kepada Allahnya, tapi sandarkan kepada kitanya. Ya Allah, aku ini lalai ya Allah, aku ini terlupa ya Allah.